Hubungan yang tidak jelas. Saat keluar dari restoran, Leon kembali memasang wajah dingin. Apalagi sih yang membuatnya marah? Jovita berjalan mengikuti dari belakang. Rico dan Ken yang ikut mengawal mereka hanya bisa diam. Ayo Nonhara, kita pulang. Ada apa lagi dengan bosmu? Rico hanya tertawa kecil. Ada apa Kak Rico? Dia baru menghajar lelaki di kamar mandi yang mencoba mengikutimu ke kamar mandi tadi. Ken buka suara. Hah? Emang ada? Jovita Hara terkejut. Tadi ada, makanya bos marah. Jovita berjalan cepat menuju parkiran. Tiba dalam mobil, Leon hanya duduk dalam diam. Jovita tidak tahan lagi. Hentikan mobilnya kak, aku merasa sumpek dalam mobil, ujar Jovita. Jalan, pinta Leon. Berhenti, ujar Jovita. Rico yang mengendarai mobil hanya bisa menghela nafas panjang. Ada apa? Ada apa, ha? Leon menatap marah dan keluar dari mobil. Kenapa bapak marah padaku? Apa bapak akan selalu marah seperti ini? Saya tidak tahu bapak marah dalam rangka apa. Apa kamu akan berpakaian seperti itu? Tadi bapak dari rumah melihat saya berpakaian seperti ini kan? Lalu kenapa tidak melarang? Tadi kamu tidak... Sudahlah, Leon menggantung kalimatnya. Lagian saya ingin memperjelas. Bapak itu marah dalam bentuk apa? Bos, saudara, atau kekasih? Oh, kekasih tidak. Bapak sudah bilang kalau saya tidak bisa jadi kekasihmu. Lalu sekarang bapak marah sebagai apa? Jovita mencerca dengan pertanyaan. Lupakan saja. Leon ingin berbalik badan menuju mobil. Tetapi Jovita yang merasa belum mendapatkan jawaban dari pertanyaannya, ia memegang tangan Leon. Apa kamu akan selalu seperti ini? Selalu bungkam setiap kali saya bertanya. Dari sekian banyak abjad dari A sampai Z, tidak bisakah kamu merangkai kata, lalu membuat satu kalimat? Mulut Leon seakan terkunci. Ia tidak mau jawaban yang ia berikan melukai hati Jovita. Tidak. Oh, baiklah kalau memang bos Pak Leon melakukan apapun yang kamu mau, ujar Jovita melepaskan tangan Leon. Kita akan selalu seperti ini, marah tanpa ada penjelasan. Hubungan yang tidak jelas, menjengkelkan, ucap Jovita. Kemudian dan masuk ke dalam mobil. Leon ikut masuk ke dalam mobil. Rico dan Ken hanya bisa diam. Jovita merasa sangat jenuh dengan hubungan yang tidak jelas seperti itu. Leon berpikir kalau Jovita adalah miliknya. Tetapi saat ditanya, ia tidak memberikan jawaban yang bisa membuat hati seorang wanita yakin. Ia seolah-olah membuatnya menjadi rumit. Ini sangat melelahkan untukku, ujar Jovita, menutup mata dan menyandarkan tubuhnya di jok. Tidak perlu harus menjelaskan secara rinci hubungan kita padamu. Kamu saja yang tidak peka. Leon bermonolog dalam hati. Mereka berdua hanya diam dalam mobil, hingga mobil tiba di rumah. Terima kasih Kak Rico, terima kasih Mbak Ken, dan terima kasih bos atas makan malamnya, ujar Jovita sebelum turun dari mobil. Sama-sama non, jawab keduanya serempak. Jovita berjalan menuju kamar dan berganti pakaian, dan duduk di sofa di kamar. Marah-marah tidak jelas apa gunanya. Kalau aku istrimu atau kekasihmu tidak masalah. Ini hubungan apapun tidak ada. Tapi sudah marah-marah tidak jelas seperti itu. Sampai kapan dia seperti itu padaku? Ia menegak air minum untuk meredakan otaknya yang panas. Saat sudah jam menunjukkan pukul 23 malam, Jovita ingin tidur. Untuk pertama kalinya baginya takut tidur. Setiap kali ia ingin tidur,
Bayangan mayat yang tergeletak di dekatnya malam itu menghantuinya. Ia membawa selimut dan duduk kembali di balkon. Kalau aku tidur sama Bu Atin, aku takut mengganggu. Kalau aku minta tidur sama Leon, dia pasti marah. Dia pasti menganggapku aneh lagi. Maka setelah bergelut dengan pikirannya, ia memutuskan duduk di balkon kembali. Sementara di kamar sebelahnya, tepat di kamar Leon, lelaki bergagar berbadan kekar itu mulai gelisah. Malam sudah jadi musuh berat untuknya. Belum lagi Jovita marah padanya. Apa aku meminta Jovita tidur denganku? Tidak. Leon keluar lagi ke balkon. Tidak, ia melihat Jovita yang menutup mata di balkon. Leon mendekat dan duduk di sana juga. Apa kamu akan tidur di sini? Jovita terkaget dan membuka mata. Angin di sini enak. Saya hanya ingin menikmatinya. Tidurlah denganku, ujar Leon tanpa basa-basi. Apa? Iya, daripada kamu tidur di sini, ayo tidur bersamaku. Maksudku, temani aku tidur. Bapak meminta aku tidur di ranjang Bapak setelah Salsa diusir. Jangan salah paham, saya tidak membutuhkan itu dari kamu. Hanya membutuhkan kamu untuk membuatku tidur. Baiklah. Mendengar Leon tidak menginginkan tubuhnya, ia setuju karena ia juga tidak bisa tidur. Kita tidur di kamarmu saja, ujar Leon. Baik, Jovita tak membantah. Karena ia juga sebenarnya sudah sangat mengantuk. Jovita tidak banyak bicara dan tidak mengatakan apa-apa, merebahkan tubuhnya dan menarik selimut lalu tidur. Leon hanya bisa diam melihat apa yang dilakukan Jovita. Lelah dengan pikiran sendiri, ia memilih merebahkan tubuhnya. Ia melirik wanita cantik itu dengan tatapan bersalah. Aku hanya ingin melindungimu, ucap Leon masih menatap wajah Jovita yang tidur di sampingnya. Baiklah Pak Leon, terima kasih. Selamat malam. Ucap Jovita tidak membuka mata tetapi tangannya digenggam oleh Leon. Mereka berdua tertidur sangat pulas, bahkan kesiangan. Matahari sudah semakin beranjak naik, menjalankan tugasnya mengawal cakrawala. Jovita bangun karena ia merasa sangat lapar. Oh, aku tidak biasanya lapar pagi-pagi. Oh, tadi malam aku hanya makan sedikit di restoran. Ia ingin bangun, ternyata tangannya masih dipegang Leon dengan erat. Aku lapar. Leon membuka mata. Tunggu di sini, saya akan menyuruh Bibi membawa sarapan ke sini. Saya ke dapur saja. Temenin saya sarapan di sini, ujar Leon. Ditolak pasti marah. Jika aku sarapan bersamanya, dia akan menganggapku hanya sebuah patu. Lalu apa yang akan aku lakukan? Tidak bisa. Leon menatap Jovita. Baiklah Pak Leon. Leon menekan telepon di atas nakas. Bi, sarapan saya tolong bawa ke kamar ya. Baik Pak. Meletakkan gagang telepon, keduanya kembali diam. Leon memainkan ponsel dan Jovita berdiri, masuk ke kamar mandi membasuh wajahnya dan menatap pantulan kaca. Sabar Hara, sabar, kamu wanita yang kuat dan sabar. Jika dia mendiamkanmu, diamkan saja. Dia balik. Anggap saja manusia kutub utara itu, si ular naga itu hanya patung. Ucapnya menyemangati diri sendiri. Tidak lama kemudian, sarapan datang dan sudah tersaji di balkon. Ditata rapi dengan berbagai menu yang menggugah selera. Jovita keluar dari kamar mandi. Terima kasih Bi, ucapnya. Baik nak, selamat menikmati. Bi Atin tersenyum bahagia ketika melihat Leon sarapan dengan Jovita. Wanita parubaya itu berpikir hubungan keduanya mengalami peningkatan. Ia tidak tahu kalau hubungan Leon dan Jovita
Tidak ada kepastian. Jovita merasa kalau Leon hanya ingin melindunginya. Sementara Leon kaku tidak tahu bagaimana cara mencintai wanita dan bagaimana bersikap romantis. Bu Atin meninggalkan mereka berdua. Jovita mencoba memahami sikap Leon. Berpikir Leon lebih senang hening seperti kuburan. Jovita melakukannya, walau itu sangat menyiksa untuknya, karena ia tidak terbiasa dengan suasana sepi seperti itu. Mereka berdua sama-sama diam, hanya suara sendok yang saling bergesekan dengan piring yang terdengar. Siapa yang akan mengalah? Leon yang berubah demi Hara, atau Hara yang mengikuti kebiasaan Leon? Hubungan dan situasi yang menjenuhkan untuk seorang Hara. Ia tidak tahu sampai kapan Leon bersikap seperti itu, dan Hara juga tidak tahu sampai kapan ia akan bertahan.